Pernahkah kamu merasa seolah seluruh dunia sedang menatapmu, memegang kaca pembesar, menunggu satu kesalahan kecil saja untuk menjatuhkan vonis atas siapa dirimu? Kamu merasa lelah karena terus berlari di atas treadmill ekspektasi orang lain, mencoba memoles penampilan, menata kata-kata, bahkan menahan napas hanya agar terlihat benar di mata mereka. Namun, kenyataan pahitnya adalah ini. Sekeras apapun kamu berusaha menjadi sempurna, bisik-bisik itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Dengarkan ini baik-baik, karena ini mungkin adalah kebenaran yang paling membebaskan yang perlu kamu dengar hari ini. Kamu tidak pernah diciptakan untuk menjadi piala yang dipajang di lemari orang lain. Hidupmu bukanlah sebuah pertunjukan teater untuk memuaskan penonton yang bahkan tidak membeli tiket untuk masuk ke dalam penderitaanmu. Mari kita bicara tentang bagaimana melepaskan beban itu dan mulai benar-benar hidup. Poin pertama, ilusi kontrol atas penilaian manusia. Sadarilah bahwa penilaian manusia adalah sesuatu yang berada di luar kendalimu. Sama seperti cuaca yang bisa berubah dari cerah menjadi badai dalam sekejap mata. Kamu bisa mengenakan pakaian terbaikmu, berbicara dengan santun, dan menebar kebaikan di setiap langkah, namun akan selalu ada seseorang yang melihatmu dari sudut pandang keruh mereka sendiri. Jika kamu diam, mereka akan menyebutmu sombong. Jika kamu berbicara, mereka akan menyebutmu pencari perhatian. Bahkan hal-hal yang tidak kamu lakukan pun bisa menjadi bahan narasi mereka. Ini terjadi karena manusia menilai bukan berdasarkan siapa kamu sebenarnya, melainkan berdasarkan proyeksi dari apa yang ada di dalam hati mereka sendiri. Cermin yang kotor tidak akan pernah bisa memantulkan bayangan yang jernih, tidak peduli seberapa indah objek yang berdiri di depannya. Ketika seseorang menghakimimu tanpa dasar, itu seringkali adalah cerminan dari ketidakamanan, luka, atau keterbatasan pemahaman mereka, bukan cerminan dari nilaimu. Maka, mencoba mengendalikan narasi orang lain tentang dirimu adalah pekerjaan yang paling melelahkan dan sia-sia. Itu seperti mencoba menampung air laut dengan tangan kosong. Air itu akan selalu lolos melalui celah jari-jarimu. Energi yang kamu habiskan untuk memikirkan apa kata orang, adalah energi yang tercuri dari fokus utamamu untuk bertumbuh. Ketika kamu menyadari bahwa kamu tidak bisa mengontrol opini mereka, kamu mendapatkan kembali kekuatanmu. Kamu mulai memahami bahwa satu-satunya penilaian yang valid hanyalah penilaian dari Dia yang menciptakanmu, yang mengetahui setiap perjalananmu, dan niat yang tersembunyi di dalam dadamu. Dan dari pemahaman inilah, kita melangkah ke sebuah kesadaran yang lebih dalam tentang kebebasan. Poin kedua, penjara bernama menyenangkan orang lain. Menggantungkan kebahagiaan pada persetujuan manusia adalah bentuk perbudakan modern yang paling halus namun mematikan. Tanpa sadar, kamu mungkin telah membangun penjara di sekelilingmu, di mana jerujinya terbuat dari rasa takut mengecewakan orang lain. Kamu mulai mengikis bagian-bagian unik dari dirimu, memotong sayapmu sendiri, hanya agar muat masuk ke dalam kotak kecil yang disediakan oleh masyarakat atau lingkungan. Padahal, kamu tidak dikirim ke dunia ini hanya untuk menjadi orang keren versi tetanggamu, atau sukses versi standar media sosial. Kamu ada di sini untuk menjalani sebuah misi jiwa yang spesifik, sebuah perjalanan yang telah digariskan oleh Sang Maha Agung. 1 detik. Ketika kamu sibuk menyenangkan makhluk, kamu seringkali lupa untuk menyelaraskan diri dengan Sang Pencipta. Kamu menukar kedamaian abadi dengan tepuk tangan yang hanya bertahan beberapa detik. Hidup untuk menyenangkan orang lain berarti kamu sedang menjalani hidup orang lain, bukan hidupmu sendiri. Ini adalah kerugian terbesar terhadap potensi yang telah dititipkan kepadamu. Bayangkan di akhir masa nanti, kamu menoleh ke belakang dan menyadari
bahwa separuh hidupmu dihabiskan untuk menjadi aktor dalam naskah yang ditulis orang lain. Betapa sunyinya penyesalan itu. Oleh karena itu, keberanian pertama yang harus kamu ambil adalah keberanian untuk tidak disukai. Keberanian untuk mengecewakan ekspektasi orang lain demi menyelamatkan keaslian jiwamu. Saat kamu berani keluar dari penjara ini, kamu akan menemukan bahwa udara di luar sana jauh lebih segar dan langitnya jauh lebih luas daripada yang pernah kamu bayangkan. Poin ketiga, keheningan sebagai jawaban terbaik. Dalam perjalanan menjadi diri sendiri, kamu akan sering disalahpahami, dan disinilah banyak dari kita terjebak. Kita merasa perlu untuk segera mengklarifikasi, membela diri, dan menjelaskan segalanya. Namun, master kehidupan sejati tahu bahwa tidak semua hal perlu dijelaskan. Terkadang, sikap paling berkelas dan paling kuat adalah keheningan yang penuh martabat. Keheningan bukan berarti lemah, justru dibutuhkan kekuatan batin yang luar biasa untuk tetap tenang saat namamu dibicarakan dengan tidak adil. Ini adalah bentuk penyerahan diri yang tinggi. Kamu menyerahkan pembelaan dirimu kepada Yang Maha Tahu. Kamu yakin bahwa kebenaran tidak butuh pengeras suara untuk memenangkan perdebatan. Kebenaran akan terungkap pada waktunya sendiri. Ketika kamu sibuk menjelaskan dirimu kepada orang yang sudah bertekad untuk tidak memahamimu, kamu hanya membuang energimu ke dalam lubang hitam. Biarkan mereka dengan asumsi mereka. Biarkan mereka dengan narasi yang mereka bangun. Kamu memiliki hal yang jauh lebih penting untuk dilakukan, menjaga kedamaian di dalam batinmu. Ingatlah, orang-orang yang mencintaimu tidak butuh penjelasan itu, dan orang-orang yang berniat membencimu tidak akan mempercayai penjelasanmu. Jadi, simpanlah kata-katamu. Gunakan keheningan itu untuk berdialog dengan hatimu sendiri dan dengan penciptamu. Dari keheningan itulah, kamu akan menemukan kejernihan untuk melangkah ke fase berikutnya. Poin keempat, melepaskan beban penampilan dan masa lalu. Selain kata-kata dan tindakan, dunia juga sering menilai kita dari kemasan luar dan sejarah masa lalu kita. Kamu mungkin dinilai dari penampilan fisikmu, harta bendamu, atau kesalahan yang pernah kamu buat 10 tahun yang lalu. Beban ini bisa sangat berat jika kamu mengizinkannya mendefinisikan siapa kamu hari ini. Namun, kamu harus sadar bahwa kamu bukanlah masa lalumu, dan kamu bukanlah sekedar penampilan fisikmu. Jiwa manusia itu dinamis, selalu bergerak, dan memiliki potensi untuk berubah menjadi lebih baik setiap waktu, atau begitupun sebaliknya. Menghakimi seseorang berdasarkan masa lalunya adalah seperti menonton film di beberapa menit awal dan menganggap kita sudah tahu akhir ceritanya tanpa mengetahui plot twist di akhir cerita. Lepaskanlah rasa malu atau minder yang berasal dari standar penampilan atau kesuksesan duniawi yang dangkal. Nilai dirimu tidak ditentukan oleh merek pakaian yang kamu kenakan atau seberapa mulus kulitmu, tetapi oleh seberapa bersih hatimu dan seberapa bermanfaat keberadaanmu. Penampilan fisik akan memudar, tetapi cahaya dari jiwa yang tenang dan terhubung dengan Tuhannya akan semakin terang seiring bertambahnya usia. Semua atribut duniawi itu hanya pakaian sementara. Jangan biarkan pakaian itu mendikte harga dirimu. Berjalanlah dengan kepala tegak, bukan karena kamu merasa lebih baik dari orang lain, tetapi karena kamu tahu bahwa kamu adalah ciptaan yang mulia, yang sedang dalam proses penyempurnaan diri di hadapan Sang Pencipta. Poin kelima, bertumbuh dengan waktu dan caramu sendiri. Di dunia yang serba cepat ini, kita sering dipaksa untuk percaya bahwa kita harus mencapai hal-hal tertentu pada usia tertentu. Sukses di usia muda, menikah sebelum usia sekian, punya rumah di tahun sekian.
Tekanan waktu ini menciptakan kecemasan yang luar biasa. Namun, pahamilah bahwa setiap jiwa memiliki zona waktunya masing-masing yang telah diatur dengan presisi oleh Sang Pengatur Waktu. Jangan pernah membandingkan musim semimu dengan musim panen orang lain. Mungkin temanmu sudah mekar duluan, sementara kamu masih berupa benih yang sedang memperkuat akar di dalam tanah yang gelap. Itu tidak berarti kamu gagal. Itu berarti kamu sedang dipersiapkan untuk menopang sesuatu yang besar, yang membutuhkan akar yang kokoh agar tidak tumbang saat angin kencang datang. Tumbuhlah dengan caramu sendiri. Tidak perlu terburu-buru. Alam mengajarkan kita bahwa segala sesuatu yang instan biasanya tidak bertahan lama. Pohon yang tumbuh lambat seringkali memiliki kayu yang paling keras dan kuat. Percayalah pada proses pembentukan yang sedang kamu jalani. Percayalah bahwa keterlambatan menurut pandangan manusia seringkali adalah penyelamatan menurut pandangan Tuhan. Nikmatilah setiap fase pertumbuhanmu, termasuk fase-fase yang menyakitkan dan membingungkan. Itu semua adalah bagian dari kurikulum sekolah kehidupan yang dirancang khusus untukmu. Fokuslah pada langkah kecil yang bisa kamu ambil hari ini, dan biarkan hasil akhirnya menjadi urusan Tuhan yang memegang kendali atas masa depan. Poin yang keenam, fokus pada niat, bukan persepsi orang. Pada akhirnya, kualitas hidupmu tidak ditentukan oleh seberapa megah pencapaianmu di mata manusia, melainkan oleh seberapa lurus niatmu di hadapan Tuhan. Ini adalah pergeseran paradigma yang fundamental, beralih dari hidup untuk dilihat menjadi hidup untuk bermakna. Ketika niatmu murni untuk kebaikan dan sebagai bentuk pengabdian kepada Yang Maha Kuasa, kamu akan menjadi tak terkalahkan oleh kritik maupun pujian. Jika kamu melakukan sesuatu karena ingin dipuji, kamu akan hancur saat dikritik. Tetapi, jika kamu melakukan sesuatu karena itu adalah panggilan jiwamu dan bentuk ketaatanmu pada kebenaran, kritik hanyalah suara bising yang lewat. Niat adalah jangkar. Ketika badai penilaian orang lain datang menghantam, kapalmu tidak akan hanyut karena jangkarmu tertancap kuat di dasar keyakinan yang dalam. Latihlah dirimu untuk selalu memeriksa hati sebelum bertindak. Tanyakan pada dirimu, untuk siapa aku melakukan ini? Apakah untuk opini orang, atau untuk sesuatu yang lebih besar? Kejernihan niat ini akan memberikan ketenangan batin yang luar biasa. Kamu akan merasa ringan, karena kamu tidak lagi membawa beban untuk memanipulasi kesan orang terhadapmu. Biarkan orang menilai kulit luarnya, sementara kamu sibuk merawat isinya. Tuhan tidak melihat tampilan luar, tapi Dia melihat ke dalam hati. Dan ketika kamu yakin bahwa apa yang kamu lakukan benar, maka penilaian orang lain menjadi tidak lagi relevan. Itu adalah tingkat kebebasan tertinggi.